Nah, baru-baru ini kan seperti kita tahu nih, cawapres nomor 02 itu kan cawapres terpilih nih, Prabowo sama Gibran kan. Nah, yang aku tahu di kampanye akbarnya itu dia menggunakan kendaraan motor listrik. Menurut Menteri Lingkungan Hidup atau LKH Siti Nurbaya, beliau menyampaikan dalam wawancaranya kalau salah satu penyebab utama pencemaran udara. Syawal, apa kabarnya? Alhamdulillah. Usai, apa kabarnya? Makasih ya udah hadir di podcast kita kali ini. Nah, di sini aku undang kalian itu ingin membahas seputar motor listrik, selis. Nah, isu-isunya kan Indonesia Emas itu 2045, yang dimana kendaraan bensin itu akan digantikan kan kendaraan listrik kan. Nah, seperti yang kita tahu di jalanan di Banda Aceh ini tepatnya sendiri udah ada nih beberapa masyarakat yang menggunakan kendaraan motor listrik, ya kan. Nah, terus kendaraan listrik ini kan sangat ramah lingkungan, tetapi yang menggunakannya masih sedikit nih. Tapi sekali kita jalan-jalan di jalan raya itu masih ada yang kita lihat 1-2 orang yang pakai kan. Terus kenapa? Apa edukasi yang dikasih si kendaraan motor listrik nih, dan kenapa dia bisa ramah lingkungan itu? Menurut Syawal itu gimana? Nah, kalau menurut saya pribadi, hal yang paling membuat orang itu tertarik untuk membeli sepeda motor listrik, salah satunya yang pertama adalah dari harganya. Nah, harga yang ditawarkan oleh sepeda motor listrik ini bisa jauh lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan oleh sales motor yang menggunakan bahan bakar bensin. Nah, mulai dari situ saja masyarakat kita sebagai konsumen bisa menilai mana harga yang lebih layak dengan spesifikasi yang lebih bagus untuk mendapatkan sebuah sepeda motor, yaitu namanya sepeda motor listrik. Nah, jadi sepeda motor listrik itu dia yang pertama itu ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan ini bisa menyebabkan ataupun mengurangi polusi udara yang terjadi di setiap hari untuk kita berkegiatan di keseharian kita. Ini bisa jadi menjadi salah satu acuan yang akan dibuatkan oleh industri mobil listrik ini dengan kebijakan dan regulasi pemerintah itu sendiri. Akan mungkin kedepannya segera diterapkan secara maksimal sehingga industri ini bisa berkembang maksimal juga. Izin tambahan dikit, betul kayak gitu kan. Tapi ada satu tambahan ini, alasan lain kenapa motor listrik itu penting untuk diedukasi. Salah satunya menurut Menteri Lingkungan Hidup atau LKH Siti Nurbaya, beliau menyampaikan dalam wawancaranya kalau salah satu penyebab utama pencemaran udara itu dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Terutama di wilayah Jakarta yang seperti yang kita tahu, wilayah Jakarta itu sendiri penduduknya kan padat, sampai sekitar 10 juta penduduk gitu kalau menurut BPS tahun 2022. Berarti yang kayak dibilang Syawal tadi, kendaraan bermotor ini sebegitu ramah lingkungannya, dan menurut Menteri yang seperti Syawal bilang tadi itu bisa mengefisiensikan harga bahan bakar kita lah, bisa lebih hemat lah ya. Nah, terus kita nih, aku ada nih melihat artikel nih, fakta menarik di Indonesia. Nah, baru-baru ini kan seperti kita tahu nih, cawapres nomor 02 itu kan cawapres terpilih nih, Prabowo sama Gibran kan. Nah, yang aku tahu di kampanye akbarnya itu dia menggunakan kendaraan motor listrik, dan sebelumnya itu kenapa kendaraan motor listrik itu bisa booming seperti ini sih? Sejarah apa yang dulunya awal mulanya gitu sih yang kalian tahu ya? Oke, jadi dari awal sekali dulu ya. Pada tahun 1834, seorang pandai besi dari Amerika bernama Thomas Davenport, dia menciptakan sebuah motor listrik yang dapat menggerakkan roda. Lalu pada tahun 1873,
seorang penemu asal Amerika tuh mengembangkan sebuah arus searah ya komponen-komponen dalam motor listrik itu, yang mana itu menjadi cikal bakal dari pengembangan motor listrik modern saat ini. Nah, berarti inovasi yang ditawarkan cukup gila-gilaan ya di Indonesia menggunakan listrik. Apalagi di luar negeri itu udah pada rata-rata itu ada yang menggunakan kendaraan listrik lah di suatu negara karena juga hemat bahan bakar kan. Juga rata-rata di luar negeri sana udah ada lah pom bensin yang bisa menyaingi pom bensin yang seperti biasa motor kendaraan berbahan bakar bensin kan. Nah, kita lihat nih inovasi ini sangat gila-gilaan. Yang kalian tahu nih, aku kan agak-agak kurang tahu nih. Inovasi teknologi pengembangan motor listrik ini apa aja sih? Yang kalian tahu? Kira-kira tahu nggak, Pak? Inovasi apa namanya tentang motor listrik ini sendiri, yaitu dari apa namanya dari baterainya sendiri. Nah, baterainya ini didesain canggih supaya daya tahan motor baterai ini jarak tempuhnya semakin efektif dan efisiensi, sehingga tidak berulang kali mengecasnya di tempat pom untuk mengisi baterai mobil listrik itu sendiri. Nah, mobil listrik ini dia lebih ringan dari motor berbahan bakar bensin. Nah, setelah itu motor ini juga dia didesain lebih kuat. Kan ada tuh beberapa tahun lalu rangka motor Yamaha, apa namanya, ataupun rangka motor Honda ESA. Bahannya itu cepat karatan dan cepat lapuk sehingga mudah patah. Nah, motor listrik ini didesain dengan bahan-bahan yang canggih sehingga motornya lebih ringan, bahan bakarnya juga murah. Jadi dengan didesain seperti itu, motor ini sangat kuat untuk dijadikan motor keseharian kita untuk kampus, untuk sekolah, untuk pergi keseharian kita. Oke, berarti itu kalau keunggulan secara teknisnya gitu. Nah, kalau keunggulan secara umumnya ya seperti yang kita tahu, kalau motor listrik itu yang pertama ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya. Terus biaya operasionalnya juga murah nih, kayak yang saya bilang tadi kan, untuk pengisian baterainya gitu. Itu aja sih tambahannya. Menarik ya motor listrik ini ya. Apalagi nih ada beberapa nih contoh konkret keunggulan motor listrik bagi penggunanya. Walaupun aku ini sendiri belum menggunakan, tapi aku tertarik nih karena beberapa aku baca tuh yang aku baca dan itu pun datanya konkret. Nah, dia per 65 km itu cuma ngecas tuh 5.000 asal kalian tahu. Gila-gilaan. Sementara kita 65 km Sampai 50.000. bisa sampai 50.000 bahkan 30.000, 50.000. Pergi kita ke Lokna jalan-jalan sama kawan segala macam udah habis 30.000. Cuma kita keluar 50.000 udah pulang pergi kan. Nah, habis itu beberapa lagi fakta menariknya itu yang konkret itu sumber tenaganya itu dari baterai, pure dari baterai, nggak ada dari yang lain. Nah, kalau dia kerusakan pun itu fokusnya di baterai, nggak ada yang di lain-lain. Nah, dia itu juga hemat energi, mudah perawatannya, dia itu nggak mengganggu warga-warga sekitar lah ketika kita menggunakannya. Nah, terus dia tuh isi dayanya mudah dan murah, cuman di Indonesia ini sangat kurang, apalagi tepatnya di Banda Aceh ketika kita menggunakan kendaraan motor listrik kan. Itulah salah satu alasan aku belum menggunakan sampai sekarang nih. Itu agak cukup sulit untuk menggunakan listriknya. Apalagi yang aku baca juga itu minimal rumah yang digunakan watt listrik untuk ngecas kendaraan bermotor itu 900 watt. Itu gila-gilaan. Walaupun ya kadang kita kan juga kalau mau ngecas ini harus matiin mesin cuci kayak atau lagi masak nasi harus kita matiin takutnya jepret rumah kita kan. Yang selanjutnya kita bahas ya, gimana masa depan si motor listrik ini? Gimana menurut Perkembangan industri sepeda motor listrik ini di masa depan diprediksi akan mengalami peningkatan, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh berbagai negara ataupun dunia. Industri sepeda motor listrik ini bakal mengalami peningkatan. Nah, menurut laporan dari Bloomberg nih,
diperkirakan bahwa pada tahun 2040 sekitar 58% dari penduduk di dunia menggunakan sepeda motor listrik ini. Kenapa? Karena salah satu yang membuat orang tertarik untuk membeli sepeda motor listrik ini yang disebutkan oleh Pojandi, bahan bakarnya yang terbilang sangat murah dibandingkan dengan bahan bakar yang digunakan oleh sepeda motor yang berbahan bakar bensin. Nah, kalau bensin kan sekarang udah 10.000, sedangkan listrik kan untuk ngecasnya saja 30 berapa tadi? 30.000 sampai 30.000 sampai 50.000 untuk bahan bakar bensin. Nah, 50.000. jadi agar kedepannya industri sepeda motor listrik ini semakin berkembang, semakin maju, maka dari itu pemerintah harus sangat wajib dan sangat tepat untuk memberikan regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan terhadap sepeda motor listrik ini yang semakin lama semakin berkembang di Indonesia, semakin lama semakin banyak orang yang memakainya. Nah, di Banda Aceh ini tersendiri, kenapa belum banyak yang memakai? Karena salah satunya ialah tempat ataupun pom pengisian baterai tadi. Nah, dan kalau bisa baterainya itu didesain supaya lebih tahan lama. Jadi tidak hanya 6 jam 8 jam, kalau bisa sampai dengan 12 jam sampai dengan 20 jam sehingga ketika kita menggunakan sepeda motor listrik ini dalam berpergian sangat jauh, nah itu bisa sangat digunakan sehingga kita tidak terlalu berhenti lama ketika pengisian baterainya tadi. Berarti motor listrik ini wajib nih kita bertiga dipakai nih suatu saat. Misalnya untuk kita berkendaraan sekitar Banda lah. Kalau untuk touring kan mungkin pengecasannya itu kurang di fasilitasnya lah. Nah, aku tertarik nih sama satu motor. Motor tadi seperti yang di awal aku bahas tuh motor series itu kan punya beberapa tipe tuh. Nah, aku masih kurang paham nih dengan motor series. Kemarin tuh kalau tuh ada bilang saya tentang motor-motor series tuh agak-agak koracunnya lah nih aku kan tentang motor series itu. Bismillah dari Mas Adol gitu ya. Bismillah dia. Menurut proses itu kenapa kok itu tawari aku motor series itu tadi? Ada kenapa tuh variannya kayak gitu kan? Terus model-modelnya fitur-fiturnya itu apa juga yang bisa diberikan ke konsumen seperti aku nih kalau aku mau beli dari perusahaan. Oke, jadi kalau tanya alasan kenapa aku tawarin kok, ini sekaligus menambah pernyataan si Syawal tadi ya yang di awal bilang kalau industri motor listrik itu ramai berkembang di Indonesia. Nah, hal ini juga alasan kenapa aku tawarin. Karena untuk Sally sendiri menduduki posisi pertama sebagai motor listrik dengan penjualan terlaris di tahun 2023 di Indonesia ya, dengan berhasil menjual sekitar 718 unit. Itu untuk motor listriknya. Terus kalau untuk masalah tipe nih kan, kita kan sebagai mahasiswa nih pasti kan ya pengen yang low budget lah gitu. Tapi pengen yang tahan lama gitu. Boleh yang tahan lama. Ada tuh nggak kayak gitu? Oke. Kalau dari Sally sendiri untuk tipe terendahnya itu ada Sally Mio City dibanderol dengan harga 10 juta off the road. Dan itu bisa lebih murah lagi harganya karena ada subsidi dari pemerintah. Oh, pakai subsidi juga. Ya, karena Sally sendiri disubsidi oleh pemerintah gitu. Untuk spesifikasi Sally Mio City sendiri dilengkapi dengan rear hub motor 1500 watt dan dapat menempuh jarak sejauh 40 km. Nah, kalau untuk ya cukuplah untuk kita dari rumah ke kampus gitu sebagai mahasiswa. Apalagi isi daya cuma 5.000 ya. Ya, lebih murah daripada motor bensin. Biasanya juga aku naik ke kampus tuh 10.000 pulang pergi kan lumayan jauh, apalagi rumahku arah-arah Keloknya jauh kan. Menarik. Terus ada juga satu tipe lagi, ini tipe yang tertingginya. Tipe tertingginya yaitu Argas. Kalau Argas sendiri ini hampir mirip desainnya hampir mirip kayak motor-motornya tipe berbahan bakar bensin sih desainnya. Nah, kalau ini dibanderol dengan harga 25 juta yang dilengkapi dengan listrik 2000 watt yang dapat menempuh jarak sampai 60 km. Jadi lebih jauh daripada yang Neosutic tadi. Dari segi harga juga lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Coba boleh lihat Kak
Ada nggak contohnya motor ini? Boleh. Nanti ditampilin di depan ya. Ini. Oh, kayak motor-motor lebih ke arah beat ya, lebih ke Arah sporty gitu. motor beat. Oke lah, menarik ya pembahasan kita hari ini ya. Sangat menarik. Nah, jadi dari yang kita bahas hari ini, aku mau ngerangkumin nih pembahasan dari atas. Berarti Indonesia Emas 2045 itu bakal bakal gila kali ya. Apalagi di ibu kota Nusantara itu menggunakan listrik juga semuanya, Iya, para tenaga kerjanya itu menggunakan listrik. Nah, yang berikutnya itu dengan kita menggunakan motor listrik juga ini kita bisa mencegah nih penyakit yang ada di Indonesia yang banyak orang ini Sangat paru Dari pencemaran udara gitu. gila kali penyakit kayak gitu banyak kan. keluar. Dengan yang tadi juga pembahasan kita tadi 5.000 untuk 40 sampai 60 km untuk pulang pergi kampus tuh sangat worth it lah. Sangat menghemat biaya. Apalagi untuk mahasiswa nih lebih asik lah keluarannya gitu ya. Bisa pemakaian beberapa hari. Iya. Ketika mungkin terjadi kerusakan cuman tok kita bisa di baterai doang. Kalau bisa motor-motor biasa remnya segala macem, mesinnya segala macem, ini kok memang di baterai ini memang bagus sekali. Sangat luar biasa perkembangan teknologi. Perawatannya cuma di baterai ya, ya kan? Begitu nggak bising juga, nggak kayak anak-anak sekarang di jalanan. Bro. Bro. Isi dayanya juga bisa juga menggunakan di rumah, mungkin ketika kita beli ini ada charger khususnya, Ya. dapat kita nyediakan listrik di rumah kita. Baterainya mungkin baterai lah nih agak pengaruh karena juga harus ada inovasi sampai kita beli di rumah. Karena lebih lama. Karena lebih lama kayak Seperti yang dibilang Sawal, 20 jam sampai 20 jam gitu. Kira-kira dari podcast kita nih bisa nggak nih kita ajak orang untuk mendengarkan, mengasih informasi tentang motor listrik merek si series ini tadi yang ditawarkan sama Pusai, dijelaskan sama Pusai. Menurut Om Syawal nih gimana? Bisa Bisa. buat teman-teman yang ingin mencari tahu tentang sepeda motor listrik ini, kalian bisa buka di situs website resminya yaitu selis.co.id. Nah, teman-teman bisa ketik sekarang, bisa buka sekarang, bisa untuk mengetahui informasi lanjut dan inovasi-inovasi apa, spesifikasi motor series ini sendiri. Nah, begitu teman-teman. Berarti di websitenya udah ada semua dia. Udah ada, website udah lengkap, tinggal teman-teman buka sekarang, teman-teman baca, siapa tahu tertarik bisa membeli sepeda motor listrik itu. Dan jangan lupa juga kalau untuk seri sendiri itu sudah disubsidi sama pemerintah. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya harganya sekitar 10 jutaan, itu bisa jadi cuma 5 juta loh, karena disubsidi sama pemerintah. Subsidinya gila-gilaan berarti Ya, dari karena emang untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. bagi efeknya juga bagus ya. Manusianya sendiri juga. Ya. Ataupun bisa buka di Instagramnya Selis Indonesia.official. Oke lah. Ya, menarik kali kita bahas hari ini ya motor listrik. Pembahasan dari kawan-kawan tadi, makasih udah datang ke podcast aku hari ini, udah diundang juga udah datang, udah menjelaskan. Mungkin kawan-kawan nanti ada yang tertarik menggunakan motor listrik ini yang dijelaskan seperti Kusai dan Muhammad Syawal Sabira. Makasih kawan-kawan yang udah menonton, see you.